Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Agus Hariwayudi, guru pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di MA Miftahul Ulum Bagayaman. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, saya berharap output dari pembelajaran virtual ini bisa diserap dengan maksimal. Sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran kita berjalan dengan optimal. Siswa-siswi kelas 10 yang saya banggakan, pada pembelajaran kita kali ini kita akan menganalisis isi dan kaidah kebahasaan teks laporan observasi. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah melalui penerapan model pembelajaran HOTS dengan pendekatan TIPEK dan metode sinkronus dan asinkronus dan teknik Mentimeter, siswa mampu menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Mampu mengonstruksikan teks laporan observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulis dengan menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya serta menunjukkan perilaku jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Teks laporan hasil observasi memiliki ciri-ciri kebahasaan. Ciri-ciri ini merupakan karakteristik atau pembeda teks ini dengan teks yang lainnya. Adapun ciri-ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi, yaitu yang pertama adalah kata atau frasa verba dan nomina. Yang kedua adalah afiksasi. Yang ketiga adalah kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Dan yang terakhir adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kita akan membahas kaidah kebahasaan yang pertama, yakni kata atau frasa verba dan nomina. Kata merupakan satuan bahasa yang berdiri sendiri yang merupakan perwujudan dari perasaan dan pikiran. Berbeda halnya dengan kata yang sudah banyak diketahui, frasa malah sebaliknya. Frasa merupakan gabungan 2 kata atau lebih yang tidak melebihi batas fungsi. Fungsi dalam hal ini maksudnya adalah di dalam frasa tidak bisa terdapat subjek dan predikat atau predikat dan objek dan lain sebagainya. Hanya satu di antara unsur-unsur yang lain dalam satu frasa, bisa subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kata atau frasa ini bisa merupakan kelas verba atau kata kerja dan kelas nomina atau kata benda. Kata kerja misalnya tulis, baca, belajar, tertangkap, ditangkap, melempar, kenakan, dan lain-lain. Sedangkan kata benda misalnya pensil, pelajar, pelajaran, kemakmuran, siaran, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah afiksasi. Sebuah kata dalam teks dapat berupa kata dasar atau kata turunan. Kata turunan terbentuk melalui afiksasi, yaitu proses pengimbuhan. Suatu kata yang melalui afiksasi bisa saja berubah jenis atau kelas katanya. Sebagai contoh, suatu jenis verba suatu ketika muncul sebagai nomina dengan hanya menambah atau mengubah imbuhan. Selanjutnya adalah kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kedua kalimat ini bisa diidentifikasi di teks laporan hasil observasi. Kalimat definisi merupakan kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Ciri-cirinya adalah menggunakan kata adalah, ialah, yaitu, merupakan, dan yakni. Kalimat deskripsi merupakan kalimat yang di dalamnya berisi penggambaran atau penjelasan mengenai suatu objek. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi yang terakhir adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks disebut juga dengan kalimat tunggal. Artinya, kalimat tunggal ini hanya memiliki satu klausa.
Klausa merupakan bagian dari kalimat yang paling tidak terdiri atas subjek dan predikat. Contohnya, Andi bermain. Andi bermain adalah sebuah kalimat, di dalamnya terdapat satu klausa. Andi itu subjek, bermain adalah predikatnya. Lalu, kalimat kompleks disebut juga dengan kalimat majemuk, yaitu kalimat yang mengandung dua klausa atau lebih. Contoh kalimatnya adalah Andi bermain saat ibu memasak ikan di dapur. Andi bermain itu klausa pertama, ibu memasak ikan di dapur adalah klausa kedua.